Bapak Ibu yang berbahagia. Selamat datang di Canva Cetar Class Day 3. Hari ini adalah hari ketiga Bapak Ibu belajar Canva bersama kami, saya dan Kang Dero. Insya Allah Bapak Ibu 2 hari ke depan saya lihat grupnya itu tuh aktif banget ya, kirim-kirim sertifikat, cetak-cetak sertifikat, dan tugas-tugas yang sudah diberikan sama Kang Dero. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, malam ini kita akan melanjutkan belajar kita ya untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung. Terima kasih untuk yang belum bergabung, kita tunggu sebentar lagi, tapi tetap kita mulai ya. Izinkan saya berbagi layar Bapak Ibu. Link untuk kumpul tugas hari ini sudah saya bagikan di Google Classroom Bapak Ibu. Nih ya, ini dia tugas hari ketiga, sudah ter-assign untuk 44 siswa untuk Bapak Ibu semuanya. Dan malam ini Bapak Ibu kita akan belajar membuat Canvatar dan mengaplikasikan. Iya, dan mengaplikasikannya dalam karusel Instagram. Nah, apa itu Canvatar, apa itu karusel Instagram, gunanya untuk apa? Kita lihat sama-sama ya. Sebelum itu izinkan saya mute dulu ya semuanya. Seperti biasa Bapak Ibu, penjelasan pertanyaan nanti setelah selesai ya. Kita mulai dulu. Seperti apa Canvatar, seperti apa karusel, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat IG saya, Instagram saya. Ini sudah saya screen mirrorkan. Jadi Mbak Dona, apakah kita harus punya Instagram? Iya, harus punya, karena nanti tugasnya mau dikirimkan ke Instagram. Gimana kalau misalnya saya nggak punya dan saya nggak mau punya gitu? Silahkan Bapak Ibu kirimkan tugasnya, boleh ke IG teman. Pokoknya yang paling penting itu adalah kita punya linknya, ya. Boleh IG teman, boleh IG anak, boleh IG saudara, boleh IG suami, boleh IG tetangga, ya. Nggak apa-apa. Ya, yang penting ada linknya dan tugas Bapak Ibu, karena itu nanti yang akan dikumpulkan. Oke, yang mana sih karusel, yang mana sih ini apa namanya Canvatar itu? Ya, saya akan ajak bersama-sama untuk melihat. Sebentar jaringan saya nih. Tuh kan, kenapa sih? Ponsel terlalu panas katanya, untuk pribadi dinonaktifkan. Kenapa gitu ya? Ngapain? Apa urusannya dulu? Ponsel terlalu panas, ponsel terlalu panas. Bapak Ibu saya kembali, mohon maaf ini tadi katanya ponsel saya terlalu panas, jadi dinonaktifkan. Sebentar saya share kembali. Nah, ini dia. Screen mirror-nya semuanya pasti udah bisa ngelihat. Oh, oke, ini dia. Ya, saya tadi sudah buka IG saya, Bapak Ibu. Kemudian saya akan masuk. Nah, kalau Bapak Ibu berteman dengan saya di Instagram, saya udah lama banget ya sepertinya tidak posting. Nah, ini ada salah satu Canvatar yang sudah saya buat. Ini dia Canvatarnya ya. Kemudian apa itu karusel? Karusel Instagram itu ya seperti ini nih, ini tips tetap produktif di bulan puasa. Kalau saya buatnya seperti ini, tapi ada juga kadang-kadang kita bikin karusel Instagramnya itu. Nah, ini 3 cara. Ini nggak jalan ya, connection loss. Allahu Akbar. Kenapa sih? Kenapa sih? Bapak Ibu mohon maaf ya, saya lagi-lagi terkeluar dari jaringan dan sepertinya saya ngomong sendiri tadi. Connection loss, saya sadar ketika koneksi saya loss di sini.
Oke, saya akan buka kembali screen mirror. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama saya di Instagram, sudah menjadi, follower dan sudah saya ikuti, itu Bapak Ibu akan melihat di IG saya itu banyak sekali contoh-contoh karusel atau, eee, postingan tentang karusel dari anggota-anggota sebelumnya ya, peserta-peserta Canva sebelumnya, dan Bapak Ibu di situ bisa melihat kanvatar-kanvatar yang sudah dibuat. Jadi kanvatar itu adalah avatar, nih avatar yang dibuat dengan Canva, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu selama ini pernah melihat kanvata atau avatar yang sudah dibuat oleh, apa namanya, Facebook ya, biasanya kan Facebook juga pernah Facebook juga kita dulu sering banget, booming banget ya, avatar-avatar yang dibuat sama Facebook. Nah, sekarang ini nih kita membuatnya langsung di Canva. Ya ini saya, eee start scan, mana bisa nggak ya? Oke. Sekali lagi saya akan ajak Bapak Ibu untuk menyimak seperti apa itu Kanvatar. Nah ini karusel ya, ini karusel Instagram. Nah ini Kanvatarnya nih. Ini loh, ini kenapa oh berarti saya settingan baterainya ya mungkin ya. Sebentar ya Bapak Ibu, settingan baterai saya. Dia terus mati, terus mati, terus mati. Oke, Bapak Ibu, saya lanjut. Ini dia kanvatarnya, saya akan besarkan ya. Nah, ini kanvatar yang akan kita buat, Bapak Ibu. Ini kanvatar yang akan kita buat, seperti itu bentuknya. Dan tentu saja ini dibuat dari Canva, ya, karena kita belajarnya dengan Canva. Oke, kita mulai ya. Bapak Ibu sudah berada di kelas Canva Cetar, kelas guru cetar. Saya juga sudah ada di kelas guru cetar. Dan ini baterainya katanya. Hadir, Bapak Ibu suara saya aman ya? Untuk yang ketiga kalinya saya koneksikan internet saya. Nah, ini dia Bapak Ibu Canva guru cetar ya di mana Bapak Ibu sudah menjadi anggotanya di dalam sini dan Bapak Ibu seperti yang Bapak Ibu ketahui kalau Bapak Ibu menjadi tim di dalam sini, Bapak Ibu akan mendapatkan begitu banyak contoh desain ya. Bapak Ibu bisa klik guru cetar, kemudian Bapak Ibu lihat di bagian desain. Nah, di bagian desain itu banyak banget contoh-contoh dari teman-teman yang bisa Bapak Ibu jadikan inspirasi. Jadikan inspirasi ya, bukan asal copy paste. Nah, kayak gini nih, ini kan cakep nih. Tips menjaga kewarasan Ibu Novera. Ini kan vatarnya. Nih kan vatar yang sudah dia buat. Ya, kita mulai Bapak Ibu bagaimana caranya membuatkan vatar di Canva. Pertanyaan nanti setelah ini kita akan mulai klik buat desain, kemudian kita pilih adalah konten Instagram. Ya, konten Instagram. Tapi saya nggak akan ambil template yang ada di sini, saya hanya akan menggunakan kanvasnya. Nah, ini dia kanvasnya.
Oke, saya tidak menggunakan template-template yang di sini, tapi saya pakai kanvasnya aja. Kalau Bapak Ibu merasa kanvasnya terlalu kecil, silahkan dibesarkan seperti ini ya. Nah, sekarang memulai membuat kanvatar, itu yang dibutuhkan itu adalah elemen. Kita akan bermain di elemen, Bapak Ibu. Kita hanya akan bermain di elemen. Oke, silahkan diklik elemen, kemudian kita ketik di sini BLOB. Bacanya blob, bukan BLOP. Kalau blob BLOP, Bapak Ibu nggak akan ketemu nanti. Ya, tapi BLOB. Saya klik blob, kemudian saya pilih grafis. Nanti akan muncul berbagai bentuk. Ini nih sebenarnya bentuk-bentuk tidak beraturan yang kita bisa gunakan. Saya pilih salah satu. Yang biasanya saya paling sering gunakan untuk muka. Nah, ini muncul nih sudah nih yang ini nih. Yang biasa saya sering gunakan untuk muka manusia. Kita searching terus. Ada beberapa yang biasanya saya gunakan untuk muka manusia. Untuk muka yang cantik atau untuk muka yang imut, yang gemesin, ya itu banyak. Tapi ya, Bapak Ibu bisa pilihnya bentuknya yang bulat ya, jangan yang lonjong atau seperti apa, kan nggak mungkin ya manusia mukanya, belum pernah ketemu deh mukanya lonjong. Oke, nah masih menggeser terus, belum menemukan yang biasanya saya pakai. Sebenarnya Bapak Ibu bisa di ini ya, yang biasanya kita pakai itu bisa kita kasih tanda bintang. Jadi di apa namanya, difavoritkan. Canva ini semakin hari, setiap hari itu tuh update-nya lumayan loh Bapak Ibu. Jadi dianya itu tuh nggak stuck, udah jadi, terus, dibiarin, terus akhirnya orang bosan, "Ah, ini elemennya ini aja." Enggak, setiap ada momen-momen itu pasti Canva ini ada ininya, selalu ada yang baru, kayak setiap hari per hari momen-momen Idul Fitri, momen-momen, eee, Hari Pendidikan Nasional, Hari Ibu, 20 Mei, Kebangkitan Nasional, itu semuanya ada. Saya pakai ini aja elemennya, berarti saya akan membuat yang gemesin. Bapak Ibu izin ya, azan, saya mute dulu ya, sebentar azan di tempat saya.
Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Mohon maaf tadi saya mute dulu karena lagi azan ya. Tadi saya sudah ambil satu buah blok yang saya rasa sesuai untuk bentuk muka avatar yang akan saya buat. Tapi tadi warnanya orange seperti ini. Nah, kemudian saya blok dan saya ganti warnanya. Di sini saya klik. Bapak Ibu sebenarnya bisa mengganti warnanya menjadi warna apa saja, ya. Mau lebih putih sedikit lagi boleh seperti ini, ya. Kemudian Bapak Ibu kita akan duplikatkan. Ini akan saya duplikatkan. Kenapa saya duplikatkan? Saya mau bikin anak jilbabnya. Jadi saya bikin yang pakai hijab dulu ya. Saya ganti warna hitam, kemudian saya besarkan, saya taruh di belakang di sini, baru saya mundurkan dia posisinya. Nah, kelihatan ya, sudah ya, bahwa dia menggunakan. Oke, sekarang saya akan pakaikan dia jilbab. Nah, ini kita masih bermain di blok ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya ini bisa kita naikin dikit lagi seperti ini boleh. Seperti ini harus kita bermain di elemen. Elemennya elemen blok. Ya, masih bermain di sini. Saya akan ambil bentuk jilbab yang menurut saya memang seperti itu. Bapak Ibu bisa menggunakan bentuk jilbab yang lain. Misalnya saya pakai yang ini. Ini seperti ini, ya. Kemudian saya mundurkan. Nah, tinggal saya taruh posisinya mau ditaruh di mana. Oke, udah kelihatan ya Bapak Ibu, ada muka, ada anak jilbab, sama ada jilbabnya. Bapak Ibu bisa blok ini, maksudnya blok itu digabungkan semuanya, ya misalnya seperti ini, mau saya gabungkan, kelompokkan sekarang, atau nanti setelah selesai. Nah, kalau mau dikelompokkan seperti itu, sekarang saya mau kasih dia baju, mau kasih dianya pelengkap yang lain. Oke, di mana saya mau buat dia baju. Bapak Ibu bisa tetap gunakan blok, atau Bapak Ibu bisa gunakan baju-baju yang sudah ada di elemen Canva. Bapak Ibu bisa ketik dress. Nanti akan muncul banyak sekali model-model dress, mulai dari yang ada tangannya atau yang nggak ada tangannya. Seperti ini. Kalau dianya pakai jilbab, terus dia nggak ada tangan gimana? Kita yang tambahkan tangannya ya. Nanti kita yang akan tambahkan tangannya. Atau Bapak Ibu bisa langsung gunakan dress yang sudah ada lengan. Banyak. Saya pilih salah satu ya. Ini deh. Oke, saya akan pilih yang ini, tapi ini akan saya mundurkan. Nah, sehingga dia menutupi, ya. Kemudian ini bisa kita ganti warnanya, biar senada dengan jilbabnya. Saya ganti warnanya. Oke. Agak gelap ya.
Kemudian yang biru ini saya ganti dengan ini. Oke. Nah, sekarang sudah ada jilbab. Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu merasa kok nggak kelihatan seperti ada pembatasnya, Bapak Ibu bisa bikin elemen yang sama, diduplikatkan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu pindahkan ke belakang, ini pindahkan. Tapi jangan lupa digantikan dulu warnanya. Misalnya saya mau ganti warna hitam, baru saya mundurin ke belakang sekali. Jadi seakan-akan ada pembatasnya. Ini ya. Dan buat serapi mungkin. Nah, ini bisa kita bikin. Oke, seperti itu ya. Kemudian begitu juga untuk yang lain, misalnya untuk baju dan lain-lain. Kalau ini menurut Bapak Ibu masih kurang, saya masih belum tambahkan tangan, saya masih belum tambahkan. Ini kalau mau dijadikan, mau tambahkan rok lagi bisa ya. Ibu cari aja di sini lagi tulisannya. Rok. Nanti akan muncul jenis-jenis berbagai jenis rok. Kita pilih yang mana. Misalnya saya mau pilih yang ini ya. Terus kita potong berarti ini Bapak Ibu. Karena nggak mungkin roknya sampai itu. Nah, kita potong, baru kita mundurin. Oke, seperti ini. Kemudian warnanya kita ganti. Sama kayak warna jilbab. Oke. Kemudian kalau sudah, ini kita tambah tangan. Nah, di mana mau cari tangan? Saya biasanya gunakan blob lagi ya. Ini kan belum ada lengannya. Kita bisa gunakan blob untuk lengan, bisa pakai yang ini. Kita ganti warna. Oke. Taruh di sini. Mau dianya tangannya ke madhab sana atau madhab sini boleh ya. Saya pakai madhab sini. Dan ini nggak akan kelihatan kalau dianya ada batas, kalau nggak kita kasih batas ya. Nah, kasih batasnya sama kayak tadi. Ya, kasihnya warna hitam. Diduplikat, kasih warna hitam, kemudian kita gedein dikit, baru dimundurin, Bapak Ibu. Jadi dia akan sama kayak jilbab tadi. Nah, kayak gini. Ya. Jadi kelihatan kalau dia punya tangan. Ini boleh dimajuin. Oke. Kemudian sebelahnya juga boleh diduplikatkan saja. Kemudian dibalik. Ini saya baliknya, balik horizontal, baru kita ginikan. Ini mau saya taruh di belakang, jadi seakan-akan tangannya ada di belakang. Oke, kemudian yang ini, jangan lupa kita akan kasih dianya ini ya, telapaknya. Saya pakai ini.
Biasanya saya suka samakan dengan warna muka, biar nggak kelihatan seperti pakai ini, merkuri. Jadi warna tangan sama warna mukanya sama. Oke, kalau Bapak Ibu mau, misalnya nih, Mbak Dona saya mau pakai yang benar-benar tangan gimana? Ya, saya mau bentuknya seperti benar-benar tangan. Itu apakah bisa? Bisa dong. Bapak Ibu bisa ambil di sini di elemen, kemudian Bapak Ibu ketikkan tangan. Nanti akan muncul berbagai jenis tangan manusia ya, tapi saya lebih suka yang seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti mau tambahkan yang lain itu boleh ya. Saya blok dulu ini, misalnya Bapak Ibu mau tambahkan sepatu nih. Nah, tinggal Bapak Ibu ketik saja di sini sepatu. Akan muncul berbagai jenis sepatu. Boleh pakai yang ini atau Bapak Ibu mau pakai blob tadi. Kalau blob tadi dia jadinya nggak sepatu tapi bulat aja ya, seperti bentuk tangannya. Nah, ini sepatunya saya taruh di bawah sini. Oke, baru saya mundurkan. Nah, begitu. Apakah mau tambah yang lain? Misalnya mau tambah tas, Bapak Ibu tinggal ketik saja tas. Ya, ada banyak sekali tas-tas yang bisa dipakai. Cocok kalau ini ya. Saya mau lihatnya tasnya. Oke. Kemudian apakah Bapak Ibu mau tambahkan mata, tambahkan mulut, dan yang lain-lain, itu tergantung Bapak Ibu. Enggak disilakan, tidak dipaksa, atau misalnya Bapak Ibu mau pakai kacamata aja. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Nah, jadi dia pakai kacamata aja. Terus terakhir Bapak Ibu kalau mau kasih blush, Bapak Ibu bisa ketik blush on aja. Nanti akan muncul bentuk-bentuk blush on. Nah, bisa dipilih. Misalnya saya mau pilih yang seperti ini. Tinggal saya kecilkan. Kemudian saya taruh di pipinya. Mundur dikit. Mundur kacamata ya. Mundur dari kacamata. Oke, selesai. Mau tambah mulut? Bisa. Kita diketik saja mulut. Nah, itu banyak sekali jenis-jenis mulut yang bisa Bapak Ibu gunakan. Tapi saya jarang sih pakai mulut yang ada di sini. Mulut yang ada di sini. Biasanya saya cuma pakai garis lengkung aja ya. Dan garis lengkung itu bisa Bapak Ibu ambil di elemen, bisa Bapak Ibu ketik garis lengkung, atau Bapak Ibu bisa gunakan yang ada di sini juga banyak. Ya, model-model garis lengkung kayak gini nih. Mana tadi? Nah, ini ya, ini kan model garis lengkung nih. Kita bisa cari kan seperti ini. Misalnya mau seperti lagi tersenyum. Nah, tapi kalau nggak cocok nggak usah. Itu ya blok. Ya, selesai Bapak Ibu kan patternnya. Biasanya Bapak Ibu hanya bisa melihat yang seperti ini. Sekarang Bapak Ibu bikin sendiri. Oke, nah kalau sudah silakan di blok, kemudian Bapak Ibu kelompokkan sehingga ini nggak akan lari kemana-mana. Ya, dia bisa kita pindahkan ke mana saja tanpa harus terburai-burai. Nah, Bapak Ibu, ini ada saya banyak sekali kurang teliti. Misalnya di sini masih ada hitam-hitamnya, di sini nggak ada. Ya, itu nanti Bapak Ibu bisa perbaiki. Ya, kayak ini kan di lengannya ada hitam-hitamnya, di sini kok nggak ada Mbak Dona. Kemudian bajunya juga belum saya tambahkan hitam-hitamnya. Nah, itu bisa Bapak Ibu perbaiki nanti. Oke, sekarang bagaimana kalau misalnya saya mau bikinnya nggak pakai hijab? Yang nggak pakai hijab itu tuh sebenarnya lebih gampang. Ya, bisa kita pakai yang ini aja. Kita tinggal Ctrl C, Ctrl V, kemudian kita bisa pisahkan dulu karena kita mau hilangkan semuanya ya. Mulai dari sini saya mau hilangkan ini. Kemudian
Ininya saya hilangkan kacamatanya. Sekarang saya tambahkan di sini rambut. Bapak Ibu bisa ketik rambut, nanti akan muncul berbagai jenis rambut tuh. Ya, kita bisa pilih satu yang sesuai dengan bentuk mukanya deh. Kayaknya sesuai. Nah, ya. Oke, nah kalau di sini Bapak Ibu mau tambahkan mata boleh. Atau matanya Bapak Ibu mau pakai, saya ketik di sini mata ya. Nanti akan muncul kan banyak mata nih. Saya pilih satu yang matanya terpejam, ada nggak ya? Ada mata satu. Saya pilih yang mana nih matanya? Coba yang ini. Pak ya, kita taruh dulu di sini. Ini akan saya besarkan dulu. Biar enak kecilin matanya. Oke, kemudian saya blok, saya duplikat dan saya balik horizontal ya. Jadi dia sudah jadi dua mata seperti ini. Kemudian misalnya mulutnya nggak pas ya, ini kita mundurin dikit. Ini blush on-nya mulutnya. Nah, penyakitnya Bapak Ibu kalau dia nggak pakai jilbab, ya. Kalau dia nggak pakai jilbab, ini dia harus ada leher. Nah, ini kan nggak pakai jilbab nih. Kita ganti dulu lah ya bajunya nih. Ini mulutnya mau saya balik. Oke. Lagi bad mood ya. Beda banget ya. Jadi hanya dengan membolak-balik ini aja dijadikan horizontal, satunya jadi senyum, satunya jadi merengut. Sekarang bagaimana kalau misalnya dia mau pakai baju? Kita ketik aja di sini baju. Bajunya boleh baju panjang, boleh baju pendek. Banyak sih sebenarnya. Kayak gini blus. Nah, ini muncul. Saya akan pakai yang ini. Aduh, mohon maaf Bu Dona, ada suara bedak-beleduk sakit telinga. Nah, dia butuh leher, ya kan? Bu Dona, mohon maaf. Saya pakai yang ini deh. Oh, ada yang bagus. Sekarang banyak banget yang cantik-cantik bajunya. Biasanya kemarin itu tuh nggak ada yang model-model kayak gini nih. Sekarang sudah ada. Coba kita pakai yang ini aja. Kalau ada ini berarti harus pakai daleman. Nggak mungkin ini doang.
Kita lihat apakah ada dress-nya. Saya pilih, saya ketik dress kayak tadi. Ini dress putih banyak ya. Oh, ya. Cocok nih. Saya pakai ini dress. Ini baru saya pakai tadinya. Ini maju. Enggak, aneh gosok. Oke. Yang serana Nah, itu polisi, dua terus. Kayak nunding berani luar ya. lehernya. Untuk leher bagaimana caranya? Kita bisa gunakan di sini Bapak Ibu bisa ketik leher. Nanti akan muncul juga bentuk leher. Ya, kita bisa pilih yang mana. Misalnya saya mau pakai yang ini tinggal saya crop aja bagian atasnya. Jadi tinggal ini kalau saya pangkas, maka saya ambil lehernya aja kan. Nah, ini. Kemudian warnanya saya ganti dengan warna mukanya dia. Ini enggak sih mukanya? Oke. Baru saya kecilin. Ini minggunya tiba jejak nyumbang orang kok malah pikiran tiba yuk Mundurin. wayang Nggak sama ya, sama ya. Yang bagian sebelah sini ini terlalu seksi kalau kita nggak pakai. Ini bisa saya tambahkan warna hitam, warna hitamnya, atau kita bisa tambahkan shawl mungkin. Seperti ini. Oh, sudah terlalu ramai. Saya akan tambahkan blob warna hitam. Mundurin. Nah, sip. Tangannya bebas Bapak Ibu mau pakai yang seperti apa. Iya. Enggak sama ya warna leher sama warna lebih putihan leher. Kita ganti aja warna mukanya. Warna muka akan saya ganti sama kayak warna ini. Nah, sama. Oke, untuk tangan Bapak Ibu bisa pakai seperti yang tadi saya bilang, pakai elemen blob juga, atau Bapak Ibu mau pakai tangan yang benar-benar dari elemen Minta tolong di mute dong. blob yang sama dengan ini ya, yang sama dengan yang sebelahnya bentuk tangannya. Ini. Maaf Bu Dona, tolong. Seperti ini, mundurkan. Ganti warna. Jadi sama. Baru kita Ctrl V lagi ke sebelah sini. Mundurkan lagi. Oke.
Kemudian bagaimana kakinya? Bapak Ibu juga bisa tambahkan kaki. Mbak Dona, Kaki nanti akan muncul ya. Biasanya ada dari atas atau ini misalnya Bapak Ibu mau tambahkan dianya kaki dengan nggak pakai celana gitu ya. Jadi langsung betis, langsung kaki ke bawah, itu kita bisa gunakan segi 4. Ya, elemennya adalah elemen segi 4. Segi 4 itu kita Oke, samain warnanya. Mundurin. Juga. Nah, baru dikasih sepatu. Saya akan pakaikan dia sepatu yang mana ya? Coba saya pilih yang ini, tapi cari yang serupa. Ada nggak? Pakai ini aja. Warnanya kita ganti warna merah. Oke, ininya kita ganti hitam. Nah. Oke, sip. Nah, Bapak Ibu, ini belum selesai di ini ya, belum selesai di blok. Jadi kalau udah selesai, silakan semuanya di blok, baru dikelompokkan. Untuk yang cowok seperti apa? Yang cowok juga sama ya. Membuatkan avatar cowok juga sama. Nggak ada bedanya. Yang membedakan hanyalah kalau dia pakai hijab sih. Ini akan saya kelompokkan. Nah, selesai. Kalau sudah selesai tugas pertama kita, ini silakan di-download. Downloadlah dalam bentuk JPG aja. Nih. Oh iya, kemarin ada yang nanya sama saya, Mbak Dona, saya tugas CGP saya cuma 500 kilobyte yang diizinkan 500 atau 300 gitu kan, sementara unduhannya si Canva ini kan besar-besar ya. Bapak Ibu untuk ukuran resolusi ini bisa Bapak Ibu kurangi di sini ya. Ini kualitasnya semakin ke kanan tuh semakin tinggi. Walaupun dia JPG tapi semakin tinggi. Kalau Bapak Ibu geser ke kanan itu ukuran filenya semakin kecil gitu ya. Jadi misalnya saya mau sedang-sedang aja ya udah segini aja. Oke, kalau sudah silakan diunduh. Maka tugas pertama kita selesai. Kan tugas pertama Bapak Ibu adalah Canvatar ya. Nih, Bapak Ibu belajar, silakan diupload masing-masing produk yang sudah Bapak Ibu buat tersebut, yaitu link Instagram dan karusel dalam bentuk image. Oh, karuselnya, dalamnya ada Canvatar. Oke, saya akan bacakan pertanyaan di kolom komentar, Bu. Punten deh. Oke, itu tolong yang bersih. Bu Dona nggak dengar, ah? Oke.
Saya malah nggak dengar tadi ada yang berisik-berisik. Ke ini ya, kefokusan saya ya. Bentar, saya matikan dulu. Bu Siwi. Terima kasih Mbak Dona. Oke, saya mute all dulu. Ya ampun, dari tadi saya nggak ada deh dengar. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf sekali. Malah saya nggak dengar. Oke. Sekarang kalau ada yang mau, oh tadi ada yang nanya. Ini jangan-jangan saya malah nggak dengar suara Bapak Ibu semua kalau lagi ngomong, karena saya nggak dengar suara Ibu Siwi. Boleh deh satu orang kalau ada yang mau bertanya pakai mic, biar saya yakin. Halo? Ibu Ida, nah benar kan saya nggak dengar, memang saya nggak dengar suara ibu-ibu semuanya. Oh pantes, saya dari tadi ngomong nggak dengar. Oh, ya ampun, ya Allah, dari tadi ini termute. Astaga, makanya saya kok tenang banget, nggak ada suara. Pantes. Ya ampun, mohon maaf. Oke, sip, sudah. Sekarang ada pertanyaan bagaimana caranya memindahkan ke belakang. Oh, ini saya spoiler. Cara memindahkan ke belakang itu kita blok, kemudian kita klik posisi, ya. Kita klik posisi, kemudian baru pindahkan ke belakang. Boleh klik kanan juga. Misalnya seperti ini, saya bikin lagi, saya ketik lagi ya blok. Bapak Ibu kalau sudah ini ya, kalau sudah sering dilatih, kalau sudah Bapak Ibu rajin mau bikin ini jadinya ketagihan. Karena ini bisa juga pakai handphone loh, nggak cuman kita harus duduk di depan laptop untuk bikin ini. Bahkan kalau pakai handphone itu lebih enak kan sambil baring. Nah, itu bisa sambil dikerjakan. Ya, sama, caranya sama. Elemennya sama. Oke. Nah, sebentar. Nah, saya pilih salah satu dulu. Biasanya saya ada satu bentuk muka tuh yang manis banget. Yang kalau dipakai itu tuh jadinya bentuknya runcing. Kayak artis-artis. Ini Canva banyak banget sekarang elemennya, ya ampun. Nah, coba kita pakai yang ini ya. Nah, ini bentuk lope. Oke, ini mukanya saya ganti warnanya yang ini aja. Putih bersih gitu ya. Yakin ada bentuk muka warna ini ya Bapak Ibu? Nggak mungkin ya. Sebentar. Oke, ini aja. Nah, bagaimana caranya memindahkan kalau misalnya ada dua elemen nih, kayak gini nih, satunya saya ganti warnanya jadi warna ini. Nih, ada dua ya. Caranya adalah pertama di blok, nih, sudah tuh ada posisi nih di sini. Bisa di sini klik kanan juga. Jadi setelah di blok itu klik kanan, kemudian kita pindahkan ke satu lapisan di bawah. Selesai. Begitu ya, kalau mau memindahkannya. Kalau misalnya mau merapikan, bisa digeser-geser aja kayak gini, merapikan. Oke, nah ini saya cobakan satu kali lagi. Bagaimana kalau misalnya dia posisinya nggak berdiri gitu ya. Mbak Dona, bagaimana kalau misalnya kita kan nggak mungkin selalu berdiri ini elemennya. Kalau misalnya kita mau bikin dia duduk, itu seperti apa? Nah, seperti ini, kemudian biasanya saya suka pakai, kalau dia lagi duduk, saya pakaikan blok-bloknya itu jilbabnya ini banyak ya bentuk jilbabnya ya. Nah, ini saya taruh ke belakang. Mundurin. Oke. Kemudian saya tambahkan lagi jilbab yang berkibar-kibar. Seperti ini. Kalau kita mau menambahkan jilbab,
pastikan ketika sudah menambahkan, itu warnanya diganti ya Bapak Ibu ya. Misalnya di atas hitam, di bawah juga harus hitam. Nah, ya, jadi dianya seakan-akan tidak terpotong. Oke. Kemudian bagaimana kalau misalnya dianya lagi duduk? Oke, kita kembali lagi ke blob. Kemudian kita cari blobnya itu yang seperti baju lagi duduk. Banyak sih, ya memang tergantung ini ya, tergantung Bapak Ibu melihatnya. Oh ini bisa nih, oh ini bisa ini, gitu kan. Saya pakai yang ini blob ini Bapak Ibu ada yang nggak bisa diganti warnanya, jadi hati-hati dalam memilih ya. Bukan hati-hati apa sih, maksudnya kadang-kadang kalau kita sudah, "Ih, ini cantik kita pakai," tapi tahu-taunya nggak bisa diganti warna, sementara kita nggak suka warna itu kan jadi ribet. Nah ini nggak cocok. Oke. Tinggal saya balik aja. Nah, sip. Mundurin. Oke, kemudian kita tambahkan seperti ini. Ini bisa aja dia lagi berlari atau bisa aja dia mau duduk. Nah, bebas. Oke, baru kita aturlah tangannya. Ini misalnya saya mau duplikat ganti hitam. Mundurin. Oke, baru kita kasih tangan. Tangannya bisa pakai yang tadi juga. Yang pertama tadi ya, bisa yang ini juga. Nah, ini Bapak Ibu belum ada tambahkan yang lain-lain ya, bisa tambahkan mata. Saya kasih kacamata deh.
kacamata. Oke, ini kalau misalnya mau dianya kasih elemen-elemen yang lain untuk ini ya, abstrak misalnya saya mau kasih dia elemen abstrak apa ya. Nah, seperti ini. Untuk bajunya. Oke. Ya, anggap aja tangannya satunya ketutup. Nah, ini udah jadi Bapak Ibu, udah jadi dia seperti orang duduk. Contohnya seperti apa kalau misalnya dia duduk? Kita tinggal tambahkan kursi. Nih, ini akan saya blok dulu, saya kunci. Kemudian ini saya kasih dia kursi, kursinya kursi taman mungkin ya. Kursi taman. Tuh, banyak. Pilih grafis. Saya ambil yang ini deh. Besarkan. Nah, kursinya sama seperti warna baju. Saya ganti. Kepalanya nggak ikutan. Terblok. Oke. Jadi, dia duduk di kursi ya. Ini bisa disesuaikan. Besarnya. Ini juga. Oke. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Untuk posisi yang lain, untuk posisi jalan, itu Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri, melihat blok-blok yang sudah ada dan melihat contoh-contoh yang sudah banyak sekali ada ya, bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, kalau sudah selesai di-download, boleh. Sekarang kita akan masuk ke langkah berikutnya, bagaimana pengaplikasiannya dalam karusel Instagram. Karusel Instagram tadi seperti yang sudah disampaikan, Bapak Ibu sudah melihat sendiri contohnya juga. Itu adalah berbagai gambar yang disusun menjadi sebuah kesatuan. Kemudian kita masukkan ke dalam Instagram. Ya. Dan itu sudah ada aplikasinya sendiri, Bapak Ibu, bukan aplikasi, sudah ada template-nya sendiri di Canva. Nah, tadi ini sudah kita download ya, akan kita pakai nih, satu.
Ya, yang sudah jadi ini akan kita pakai di karusel. Oke. Sekarang kanvatarnya kita singkirkan, kita masuk ke beranda lagi. Di bagian beranda, silahkan Bapak Ibu klik buat desain, kemudian di sini pilih karusel. Oh, harus bahasa Indonesia seperti bahasa Inggris sepertinya. Karusel. Tuh ya. Konten Instagram format karusel. Kita pilih yang ini. Sekarang kita akan pilih template-nya. Silakan Bapak Ibu masukkan materi pembelajaran yang akan Bapak Ibu ajarkan kepada anak-anak. Oke, kalau ini kan berbagai macamnya aneh-aneh ya, tips-tips apa segala macam, 5 kemampuan dan lain-lain. Kita bisa gunakan ini untuk media pembelajaran kita, yaitu menggunakan masukan materinya ke dalam sini. Saya pernah coba masih aktif nggak? Screen mirror saya masih aktif nggak ya? Coba kita lihat. Oh, nggak aktif lagi. Saya aktifkan lagi. Screen mirror. Dona boleh tanya kah? Kalau saya nggak bisa. Media pembelajaran bisa dibikin dalam karusel Instagram. Ini contohnya media pembelajaran saya, kok yang ini. Hukum 1 termodinamika. Nih ya, yang seperti ini ya, yang akan kita kerjakan itu. Nah, ini karusel nih. Nih karusel adalah beberapa buah gambar yang kita jadikan sebagai satu kesatuan. Kemudian kanvatarnya yang mana? Nih kanvatarnya. Tuh. Ini kanvatarnya. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita akan membuat seperti ini sampai kita punya link yang akan dibagikan yang akan dikirimkan di Google Classroom. Oke. Tadi pertama saya pilih konten Instagram format karusel. Ingat, konten Instagram format karusel. Kemudian kita pilih satu template yang akan dipakai. Bapak Ibu bebas memilih template yang mana yang kira-kira nanti materi Bapak Ibu bisa nyambung di template itu, ya. Yang desainnya bisa Bapak Ibu pakai. Oke. Nah, bagaimana cara menentukan apakah ini desainnya berapa lembar? Kalau kita taruh kursor kita di sini, kita bisa tahu Bapak Ibu, kayak gini nih ya, ini ada 1 dari 6. Kalau ini 1 dari 4. Kalau ini 1 dari 7, berarti ada 7 halaman. Kalau ini 1 dari 8, berarti ada 8 halaman. Saya akan pilih yang ini, berarti ada 7 halaman, ya. Atau saya pilih yang ini nih. Nih, oke. Tapi kita akan ganti orang-orangnya menjadi, yang ada di sini akan saya ganti menjadi kanvatar kita.
Nggak usah dirubah apa-apanya Bapak Ibu, kecuali halaman. Kalau Bapak Ibu maunya cuma 5 halaman, maka Bapak Ibu cukup hapus aja. Hapus bagian yang mana yang mau dihapus, gitu. Ya. Misalnya nih, saya mau 5 halaman aja, Mbak Dona. Maka halaman ini kan halaman pertama nih, halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat, halaman kelima, halaman keenam itu udah terima kasih. Jadi saya akan hapus yang halaman kelima aja. Jadi dia udah cuma 5 halaman. Nah, sekarang kita editlah ini menjadi materi pembelajaran kita. 4 tips aman traveling sendirian. Saya akan ganti ini menjadi materi. Kalau Bapak Ibu lihat tadi materi saya di sini adalah hukum 1 termodinamika. Nah, seperti ini. Kemudian ada juga yang lain 4 tips untuk habiskan waktu liburan dengan bermanfaat. Kemudian saya buat ada lagi. Nah, ini fakta menarik dari Saint Lucia. Banyak sekali saya buat karuselnya. Sekarang kita akan cari materinya. Materi untuk di sini ya, materi untuk karusel kita. Saya akan ambil hukum 1 termodinamika sudah. Jadi saya akan ambil materinya hukum 2 termodinamika atau materi-materi yang lain saya sudah punya. Misalnya saya ambil dari sini. Saya ambilnya dari ini ya, sumber belajar rumah belajar. Bunyi. Bapak Ibu tidak harus ambil ini ya, tidak harus ambil di rumah belajar. Materinya dari Bapak Ibu pun kalau misalnya Bapak Ibu punya materi sendiri yang sudah Bapak Ibu gunakan, silakan Bapak Ibu gunakan. Nah, saya akan pakai yang ini. Oh no. Ini video bunyi. Nah, ini. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang bisa didengar manusia. Itu akan saya ambil. Ya. Saya jadikan dia gambar aja. Di sini saya copy. Mbak Dona, apakah nanti kita tidak disebut sebagai plagiator? Ini nanti bagian akhir akan saya buat ininya ya. Bagian akhir ini berarti judulnya adalah sumber bunyi. Oke, kemudian di sini kita bisa ganti nanti add. Kemudian bagian-bagian sini kita ganti kayak gini, ini saya akan ganti sebagai materi saya. Ini satunya di sini, kemudian tadi kita copy. Nah, yang ini. Singkirkan. Oke. Kemudian saya akan unggah. Saya unggah Kanvatar yang sudah kita download tadi. Ya. Saya tadi kan sudah download Kanvatar. Nah, ini. Saya akan open. Nanti dia akan muncul di sini. Kemudian ini akan saya hapus satu. Baru saya klik edit gambar dan penghapus latar belakang. Tada, ya langsung terhapus. Kita gunakan di bagian atas dulu deh. Tuh. Jadi Kanvatar ini kalau di sini gunanya sebagai pemanis dari karusel kita, ya. Oke, kemudian ini karena saya tadi
Kalau Bapak Ibu mau tulis ulang itu lebih bagus ya, tapi karena tadi saya biar cepat jadi di-copy aja. Ini manusia juga saya hapus. Saya ambil lagi macam-macam sumber bunyi ya. Macam-macam sumber bunyi. Ditiup, dipetik, dipukul, digitarkan, digesek. Itu kita akan buat. Macam-macam sumber bunyi. Screenshot lagi. Oke, kemudian kalau nggak salah saya punya banyak ini nih di sini nih. Nah, ada kanvatar yang lain. Saya akan pakai kanvatar yang lain juga. Oke. Kita taruh di sini. Selanjutnya, setelah macam-macam sumber bunyi, latihan. Nah, ada latihan ya. Dengan cara klik dan geser, ayo pasangkan cara memainkan alat musik ke alat musik yang sesuai. Tapi karena kita tidak bisa dengan cara klik dan geser, kita bisa ini ya, kita bisa ambil saja ini latihan, kemudian sebutkan gitu ya, bisa taruh di sini. Atau saya sudah punya kayaknya. Nih bagian akhir ya. Ini ada alat musik, contoh alat musik kayaknya nih. Ini akan saya hapus. Ini juga saya hapus. Saya besarin. Oke. Apakah di setiap slide harus ada kanvatar? Enggak juga sih. Ya. Nah, ini yang terakhir. Terima kasih. Saya mau pakai kanvatarnya yang ini. Bapak-bapak. Oke. Terima kasih. Nah, sudah selesai ya. Ini sudah selesai. Saya anggap materinya sudah selesai. Kenapa nggak harus banyak-banyak? Karena kalau banyak-banyak anak-anak belum tentu mau baca. Nggak apa-apa, sedikit-sedikit aja. Ini sepertinya bukan untuk kelas, ini untuk kelas atas, ini kelas bawah ya. SMP kelas menengah ini. Ya, sumber bunyi dan segala macam. Kalau sudah, Bapak Ibu silakan klik bagikan. Kemudian Bapak Ibu unduh dalam bentuk JPG satu-satu. Tapi karena ini akan kita kirimkan di Instagram, dan di Instagram itu Bapak Ibu, kalau di laptop bisa kita kirimkan ke Instagram, tapi cuma bisa satu-satu. Kalau untuk karusel itu silakan gunakan handphone. Jadi nanti yang sudah Bapak Ibu buat, Bapak Ibu, oh ya terakhir saya mau taruh di sini, jangan lupa ya. Jangan lupa. Terima kasih, like, comment, and share. Kita akan tuliskan di sini sumber.
Sumber. Saya copy ini. Nah, tuh. Taruh sini. Jadi jangan sampai kita ambil bahan dari tempat lain terus nggak kita copy sumbernya ya Bapak Ibu ya. Baru namanya plagiasi. Oke. Nah, sudah selesai. Ini tadi sudah saya unduh, mau saya unduh ke dalam JPG, tapi karena akan saya kirimkan ke Instagram, jadi saya unduhnya di Canva handphone aja, Bapak Ibu. Saya buka Canva handphone saya. Ini ya, ini Canva handphone saya buka. Karena kan Canva ini sangat ini sekali ya, sangat mobile sekali. Kita bisa gunakan. Saya tadi mendesainnya di laptop, tapi bisa saya download di handphone dengan catatan sama-sama di timnya. Tadi saya di Guru Juara, Guru Cetar. Saya bikin desain tadi di Guru Cetar, maka akunnya saya pindahkan ke Guru Cetar dulu. Ini dia. Kemudian saya akan ambil tadi yang sudah saya buat. Kita tunggu sebentar ya. Sepertinya ini nih, desain terbaru ya, yang paling baru ini. Coba saya buka. Nah, benar ya, ini desainnya. Oke, saya akan download satu-satu, Bapak Ibu, karena saya mau downloadnya dalam bentuk JPG, jadi saya download satu-satu. Oke, jadi ini silakan klik tanda panah ke atas, kemudian pilih unduh, kemudian pilih JPG aja yang ringan, pasti akan banyak pertanyaan. Kenapa kalau Mbak Dona selalu JPG? Kenapa kalau Kang Deni itu ini PNG? Ya, pada dasarnya memang kualitas PNG lebih bagus daripada JPG, tapi Bapak Ibu untuk tugas, karena tugas ini kan tidak harus kualitasnya besar banget untuk resolusi gambar, makanya saya selalu meminta JPG. Biar apa? Biar mengunduhnya gampang, ya, tidak berat. Kemudian tergantung jaringan kan, semakin dianya tinggi jaringan yang semakin dia tinggi resolusinya, jaringan yang dibutuhkan itu kan harus semakin kencang biar dia cepat. Ya, makanya saya selalu suka JPG. Untuk tugas, tapi kalau untuk desain yang memang kita harus sebarkan atau desain yang akan kita cetak, itu memang harus resolusi tinggi biar nggak pecah. Ini nomor 4. Oke, terakhir. Nah, sekarang caranya untuk mengirimkan ke Instagram. Ya, pertama silakan buka Instagramnya dulu dan pastikan Instagram Bapak Ibu nggak dikunci, nggak di private. Bagaimana taunya Instagram Bapak Ibu nggak di private? Dibuka di pengaturan, kemudian di sini privacy, kemudian di sini akun privat. Kalau di sini akun privatnya checklist warna biru, maka itu nggak bisa kita lihat ya. Nggak bisa kita lihat untuk ininya, untuk tugasnya. Oke, caranya bagaimana? Sebentar.
Untuk yang sudah paham, bagaimana ini, salah, kok saya matikan, nggak apa-apa deh. Yang sudah paham bagaimana caranya mengirimkan ke Instagram, silakan langsung dikerjakan dan dikirimkan ke Instagram. Untuk yang belum paham, boleh dilihat di sini, ya. Oke, tadi gambar saya sudah ada di galeri handphone saya. Yang pertama, buka Instagram, kemudian klik tanda tambah, kita pilih posting, ya. Kemudian, nah ini gambar yang sudah saya buat tadi nih desainnya, ya. Kita jangan lupa dari nomor satu. Kita jangan lupa pilih yang ini dulu. Kemudian nomor satunya disingkirin yang atas. Nah, nomor satunya itu. Saya ulangi ya, tadi masuk, kemudian ambillah desain yang sudah kita unduh, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Selesai. Kalau sudah, tinggal checklist tanda panah ini, kemudian tanda panah lagi. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa tuliskan tadi sudah saya sampai sini saya sudah ya Bapak Ibu ya. Saya ulangi lagi, tadi kan kita sudah memilih. Jadi kalau digambar dia akan seperti ini bentuknya. Tuh, kalau dilihat di preview. Kemudian di sini kita bisa kasih keterangan. Keterangannya itu boleh silakan disimak karena ini untuk siswa ya. Silakan disimak dan dibaca. Kalau ada pertanyaan. Langsung ke Miss aja, langsung ke Ibu Guru gitu ya. Nah, tandai saya, jangan lupa Bapak Ibu, silakan tandai saya di Yulia Saridona. Oke, kemudian ini boleh Bapak Ibu kasih hashtag, hashtagnya Canva Cetar. Canva Cetar, banyak Canva Cetar kelas ya. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa ketikkan Fatar juga, kan Fatar, banyak kan Fatar juga. Kalau sudah silakan checklist. Nah, dia akan menyelesaikan. Ya. Nah, yang mana linknya? Linknya itu tuh klik titik 3, kemudian kita pilih tautan. Nih, titik 3 pilih tautan. Maka dia akan tersalin. Itu ya, Bapak Ibu ya caranya ya. Bapak Ibu bisa dari tadi nggak kelihatan ya screen-nya ya? Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan Ibu. Oh, alhamdulillah. Kok ada tulisannya di sini baru kelihatan?
Sip. Nah, ini udah selesai. Seperti inilah karuselnya. Tuh. Oke, terima kasih. Sumbernya ada di sini. Ya, dan Bapak Ibu, linknya bisa di-copy, klik tautan, kemudian kirimkan ke grup WhatsApp kita. Kalau tugas Bapak Ibu ya ke GCR ya. Nah. Oke, seperti itu Bapak Ibu tugasnya. Bapak Ibu bisa langsung bekerja. Kalau ada yang ingin ditanyakan, mangga. Bu, saya mau bertanya. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Mbak Dona. Ibu? Halo. Ya? Ya. Ini tugasnya terakhir. Kita harus mengumpulkan tugas ini paling lama kapan waktunya? Sama seperti Kang Dero, biasanya dia punya wewenang untuk menentukan. Tanggal 8 Mei berarti ya? Sama, berarti beliau tanggal berapa, kita sama. Oke, terima kasih Mbak. Sama, biasanya seminggu setelah hari terakhir nggak sih? Hari terakhirnya besok, berarti mungkin sekitar hari Senin ya, Senin depan ya. Ya. Baik, terima kasih. Ikut Zoom sambil isi tugas guru penggerak. Oh, siap, semangat. Para guru penggerak pasti bisa. Dan Canva sangat berguna sekali sih. Kemarin ada yang bertanya bagaimana caranya untuk membuat ini ya. Karena kan Bapak Ibu nanti akan diminta portofolio digital dan lain-lain. Itu bisa menggunakan ini, bisa menggunakan Canva. Tugas-tugas rangkuman dan segala macam yang di LMS itu tuh bisa Bapak Ibu gunakan. Bisa dimanfaatkan dengan baik. Berarti berapa tugas yang diupload Mbak Dona? Yang diupload itu adalah link sama yang Canvatarnya. Link yang tadi saya berikan, contohnya ada ya di grup WhatsApp sama Canvatarnya. Ada lagi? Bapak Ibu kalau sudah jadi Canvatarnya, Bapak Ibu bisa gunakan tidak hanya ini ya, tidak hanya untuk materi pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat di Facebook atau di media sosial banyak sekali quote-quote atau motivasi-motivasi atau kata-kata mutiara yang menggunakan gambar yang ini gambar kartun-kartun seperti ini, dan itu bagus banget ya. Bapak Ibu bisa gunakan yang seperti itu. Dan kalau sudah jadi Bapak Ibu boleh dong share di grup WhatsApp kita biar rame. Atau juga Bapak Ibu bisa share di sini di guru cetar di sini kayak gini nih. Nih, ada yang berbagi. Tapi jangan lupa ketika Bapak Ibu share, jangan Bapak Ibu bagikan akses edit ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu bagikan akses edit kayak gini nih. Ini, kalau ini kan ada tulisan hanya lihat, hanya lihat, hanya lihat, hanya lihat. Itu artinya kita nggak bisa edit ya. Maksudnya bisa edit tapi kita tidak akan mengubah masternya, master desainnya. Tapi kalau misalnya kayak gini nih, ini punya Ibu Dewi. Ibu Dewi ini sampul Facebook cover, kemudian merah muda ini kiriman Instagramnya. Ini nggak ada tanda-tanda seperti ini. Kalau saya edit, ini langsung berubah nih desainnya si mereka ini. Kan kasihan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau bagikan, itu jangan lupa di bagian sini, klik bagikannya. Di sini nih, klik bagikan. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang ini yang punya tautan, atau Bapak Ibu bisa bagikannya di kelas, tautannya ini nih. Ya, matanya itu dibuka tapi untuk melihat saja. Oke. Jadi jangan lupa. Nih, bagikan tautan untuk menonton aja. Jangan Bapak Ibu jangan Bapak Ibu bagikan dia bisa edit. Oke, ada lagi. Canvatar yang dikumpulkan format JPG benar. Bu Dona tadi cara memilih yang klik yang sebelum kita mau posting ke Instagram kan kita pilih itu. Yang klik-klik yang mana Ibu Yuliana, saya bingung. Cara memilih yang klik-klik itu memunculkan posisi bawah. Oh, yang banyak gitu ya, yang posisinya banyak. Yang gambarnya bisa dipilih banyak gitu. Oke, caranya adalah pertama
klik tanda tambah. Tanda tambah ini, kita pilih yang posting. Nah, di bagian bawah itu tuh sudah muncul tuh. Ini kan ada tanda 2. Tanda-tanda, ada tanda banyak-banyak. Ini artinya karusel, ini artinya gambar satuan. Kalau gambar satuan yang kita pilih, yang kamera kayak gini, ini untuk foto-foto juga bisa. Jadi cuma gambar satu. Tapi kalau kita pilih yang ini jadinya berapa gambar bisa. Tuh. Ya, jangan lupa pilihnya yang ini. Itu ya, Bu ya. Ada lagi? Enggak? Oke. Kalau sudah Bapak Ibu nanti boleh di-share di sini juga kan, di Instagram saya ditandai. Nah, seperti yang lainnya tuh. Kalau Bapak Ibu buka Instagram saya, kemudian Bapak Ibu buka yang ditandai, itu banyak sekali sebenarnya contoh-contoh inspirasi. Bagus-bagus banget. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, mangga? Instagram Bu Dona boleh share di sini, boleh? Namanya Yulia Saridona. Nih ya. Pada sibuk mikirin tugas Canva. Iya, Pak Adi. Jangan dipikirin aja, Pak Adi. Dikerjain atuh. Kalau dikerjain jadinya nggak pusing. Tapi kalau cuma dipikirin ya pusing. Instagram saya ini ya, nih Yulia Saridona. Bapak Ibu bisa fotonya yang ini. Tuh, ya. Nah, bisa Bapak Ibu ikuti, kemudian bisa Bapak Ibu. Ini Instagramnya nggak di private, jadi bisa dilihat tanpa Bapak Ibu harus proses. Tanpa Bapak Ibu harus follow on proses. Siap. Send di grup boleh. Oke. Harus kreatif. Sebenarnya Canva ini ya Bapak Ibu ya, seperti pisau deh kalau saya melihat. Semakin sering kita asah itu semakin tajam. Jadi namanya kalau nggak jarang diasah ya tumpul. Jadi Bapak Ibu harus rajin ngasah, harus rajin ngulik. Nggak harus Bapak Ibu ini ya, nggak harus Bapak Ibu buka laptop terus Bapak Ibu fokus di depan laptop gitu kan, karena seperti yang saya bilang kita bisa menggunakan handphone ya Bapak Ibu. Sebagian besar flyer yang saya buat untuk Canva, pelatihan Canva ya itu saya gunakan handphone sambil saya di mobil ya kan, sambil saya baring rebahan ya, sangat membantu sekali sih. Kayak gini nih elemennya itu semuanya lengkap sama seperti ketika kita menggunakan laptop nih ya. Tinggal saya pilih konten Instagram. Kanvasnya ada. Ini handphone saya ya Bapak Ibu ya. Walaupun saya menampilkannya di laptop, ini handphone saya. Nah, ini kita pakai kanvasnya aja. Kan kanvas kosong. Seperti nanti. Ada pertanyaan, kita buka kameranya, saya dokumentasi untuk laporan Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu dibuka kameranya, saya akan ambil dokumentasi ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau nanya, Bapak Ibu boleh tanya di grup. Tidak harus tentang ini, yang biasanya selama itu Bapak Ibu tanyakan tentang Canva boleh. Oke. Kirim tugas tidak urut boleh ya Bu, misalnya tugas ketiga dulu. Boleh dong. Boleh, bebas.
kan tidak harus langsung dinilai. Semuanya tuh nanti kita nilainya barengan. Jadi selesai dulu Bapak Ibu, baru kita nilai. Nah selesainya biasanya itu ya seminggu setelah hari terakhir deh. Ya, oke, boleh dibuka kameranya. Saya ambil dokumentasi, boleh senyum, kasih senyuman sebelum tidur biar enak tidurnya. Sebelum bergadang mungkin ya. Hari terakhirnya kapan Mbak? Besok, Pak Adi. Ya. Besok kita masih ketemu sama saya lagi, masih di jam yang sama seperti ini. Ya, besok kita akan buat flipbook. Nah, oke. Boleh senyum 1, 2, 3. Oke. Ya, ini saya kirimkan ke grup. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, selamat beristirahat. Saya akhiri pertemuan kita dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, boleh Li. Iya. Florida Epic